Perkenalkan, nama saya Femi Febrianti, NIM 240501010165. Saya mahasiswi dari Universitas Siber Asia, Prodi Ilmu Komunikasi PJJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal program Public Relation. Proposal program Public Relation yang telah saya susun yaitu mengenai City Trans. Program transparansi, kepatuhan, dan kemitraan komunitas City Trans. Terang bersama, jujur di jalur, dekat di hati warga. Disusun untuk manajemen PT Trans antar Nusa Bird City Trans, member of Bluebird Group, fokus wilayah, pool operasional City Trans, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, studi kasus, kerangka manajemen strategis, PR Catlip, Center, dan Broom Rope Model. Dari teguran ke kepercayaan. Situasi City Trans Malang disebut media lokal 2 kali mengabaikan surat teguran di Sub Kota Malang. Warga sekitar pool atau kawasan Sumpil Kecamatan Blimbing mendesak audit perizinan. Risiko, jika dibiarkan, isu berpotensi ekskalasi ke media Malang Raya yang lebih besar, menekan citra City Trans sebagai bagian Bluebird Group yang selama ini identik dengan kepatuhan dan keselamatan. Peluang krisis kepatuhan bisa dikonversi menjadi bukti nyata tata kelola yang baik. Momentum membangun kedekatan dengan warga terdampak langsung, bukan sekedar publik umum. Pendekatan program 4 tahap berbasis model Catlip, Center, dan Broom. Identifikasi masalah, perencanaan, aksi, dan komunikasi, evaluasi dengan prinsip akui, perbaiki, libatkan. Mengenal PT Trans antar Nusa Bird atau City Trans. Fakta terverifikasi nama resmi PT Trans antar Nusa Bird dengan brand dagang City Trans, bagian dari Bluebird Group. Pionir layanan travel eksekutif pool-to-pool rute Jakarta-Bandung, kini melayani 19 kota besar termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Malang, Balikpapan, Samarinda. Segmen layanan eksekutif shuttle, city flyer bandara, Beslim akap, paket atau ekspedisi, dan charter atau sewa privat. Pool Malang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 190 Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, beroperasi harian dari pagi hingga malam. Mengapa reputasi ini penting? Bluebird Group dikenal luas sebagai simbol transportasi yang taat aturan, aman, dan profesional sejak 1972. Dengan demikian, ekspektasi publik terhadap City Trans, anak kandung Bluebird, otomatis tinggi. Pelanggan inti City Trans, mahasiswa rantau, keluarga, pekerja korporat memilih brand ini justru karena faktor kepercayaan dan keamanan, bukan harga termurah. Isu kepatuhan perizinan menyerang tepat di titik diferensiasi brand, bukan sekadar isu operasional lokal, melainkan isu identitas. Kronologi dan inti isu update terakhir bulan Juli tanggal 24 tahun 2026. Teguran pertama di Sub Kota Malang mengeluarkan surat teguran pertama terkait dugaan ketidaksesuaian administrasi atau operasional pool City Trans di kawasan Belimbing. Teguran kedua, media lokal melaporkan teguran kedua juga tidak direspon memadai oleh manajemen, memunculkan persepsi publik bahwa perusahaan mengabaikan otoritas pengawas. Reaksi warga Sumpil, warga di sekitar pool, kawasan Jalan Sumpil, Kecamatan Blimbing yang merasakan dampak langsung operasional mendesak Pemkot Malang melakukan audit menyeluruh atas legalitas perizinan. Titik kritis saat ini, isu berada di tahap pemberitaan media lokal belum viral nasional. Namun berpotensi membesar bila tidak direspons dalam 2-4 minggu ke depan.
Komunikator perusahaan, Head of Corporate Communications, Bluebird Group. Narasi resmi dan konsistensi korporat di level nasional atau media besar. Area Manager City Trans Malang, komunikator on the ground paling dikenal warga dan dishub setempat. Legal dan Compliance Officer, penjelasan teknis status perizinan bila dibutuhkan pihak regulator atau media. Target atau publik sasaran, primer, warga sekitar PUL, RT atau RW kawasan Sumpil, Kecamatan Blimbing atau paling terdampak dan paling vokal. Sekunder, Dishub Kota Malang dan Pemkot Malang, otoritas regulator yang harus dipuaskan lebih dulu secara substansi. Tersier, media lokal Malang Raya dan jaringan medsos warga penentu narasi publik yang lebih luas. Pendukung, pelanggan aktif atau potensial City Trans Malang dan internal driver staff pool yang perlu satu suara yang konsisten. Media yang digunakan, audiensi dan surat resmi ke Dishub Kota Malang, forum tatap muka atau FGD di Kelurahan dan RW Sumpil, media lokal Malang Raya, cetak dan online, media gathering, konferensi pers yang diarahkan pada program PR yang baru ini, media sosial resmi City Trans Indo, IG, TikTok, dan platform resmi lainnya, Aunet Media, website, dan email pelanggan. Waktu pelaksanaan fase 1 Minggu 1-2 klarifikasi dan audit internal. Fase 2 Minggu 3-4 dialog dan aksi korektif. Fase 3 Minggu 5-6 publikasi hasil dan komitmen. Lanjutan bulan 2-6 monitoring dan kemitraan komunitas. Timeline pelaksanaan program. Audit internal dan klarifikasi Dishub Minggu 1 dan Minggu 2, kunjungan dan pendekatan awal warga Minggu 1 dan Minggu 2, tindak lanjut administratif perizinan Minggu 2, Minggu 3 dan Minggu 4, forum dengar warga FGD Minggu 3 dan Minggu 4, program Itikat Baik Komunitas Minggu keempat dan kelima, rilis pers dan media gathering Minggu kelima dan Minggu keenam, kampanye medsos transparansi Minggu kelima dan Minggu keenam, evaluasi dan laporan tahap 1 Minggu keenam. Strategi mengemas pesan, akui, tidak menyangkal atau berdalih, mengakui adanya proses administratif yang belum tuntas, disampaikan dengan bahasa manusiawi, bukan bahasa hukum yang defensif. Libatkan, warga Sumpil diposisikan sebagai mitra bukan objek, dilibatkan dalam forum dialog dan pembaruan berkala, bukan hanya diberi pengumuman satu arah. Perbaiki, menunjukkan langkah korektif konkret dan terjadwal, bukan janji abstrak, termasuk bukti dokumen yang bisa diverifikasi publik. Tagline program, jujur di jalur, dekat di hati warga. Tujuan atau goals, mencegah eskalasi isu ke media nasional dan memastikan rasio sentimen media membaik. Menyelesaikan status kepatuhan perizinan sesuai rekomendasi resmi Dishub Kota Malang dalam 4-6 minggu. Memulihkan tingkat kepercayaan warga Sumpil atau Blimbing terhadap keberadaan pool City Trans. Menjaga posisi City Trans sebagai brand yang identik dengan kepatuhan dan keamanan di bawah Bluebird Group. Membangun mekanisme komunikasi permanen dengan komunitas sekitar pool operasional. Strategi branding pasca krisis. 1. Reposisi narasi. 2. Social proof Bluebird Group. 3. Transparansi radikal. 4. CSR berbasis komunitas pool. Krisis kepatuhan diubah menjadi bukti tata kelola yang bertanggung jawab. 2. Memanfaatkan reputasi grup yang identik dengan keselamatan dan profesionalisme sejak 1972 sebagai jangkar kepercayaan.
3. Status perizinan dan kepatuhan dipublikasikan secara berkala di kanal resmi. 4. Program keselamatan dan kepedulian lingkungan di sekitar setiap pool operasional direplikasi ke kota lain sebagai standar baru benchmarking. Langkah identifikasi masalah, media dan social listening, lalu audit dokumentasi internal, audiensi, klarifikasi ke Dishub, dengar pendapat warga Sumpil, perumusan pernyataan masalah PR. Perencanaan proses. 1. Sintesis temuan tahap 1. Tim lintas fungsi, corporate comms, legal, area manager menerjemahkan problem statement menjadi daftar prioritas. 2. Pemetaan publik. Stakeholder mapping menilai tiap publik berdasarkan urgensi dan pengaruhnya terhadap isu. 3. Perumusan tujuan, SMART goals. Tujuan besar, memulihkan kepercayaan, diterjemahkan menjadi target spesifik, terukur, dan berbatas waktu. 4. Uji pesan secara internal, message testing. Draft pesan dan tagline diuji dulu ke tim internal atau perwakilan kecil sebelum dipublikasikan. 5. Alokasi sumber daya dan shift-off management. Penentuan anggaran, penanggung jawab PIC, tiap aktivitas, dan persetujuan resmi manajemen. Langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi. Fase 1, klarifikasi dan audit, minggu 1-2. Audiensi resmi dan tertutup dengan Dishub Kota Malang untuk memahami dan mulai menindaklanjuti substansi teguran compliance sampai force, kemudian komunikasi menyusul. Audit internal dokumen perizinan pool oleh tim legal dan compliance. Kunjungan langsung area manager ke tokoh RT atau RW Sumpil, mendengarkan bukan membela diri. Fase 2, dialog dan aksi korektif, minggu 3-4. Forum dengar warga FGD, tatap muka di kelurahan setempat, dipandu pihak netral bila perlu. Penyelesaian atau tindak lanjut administratif sesuai arahan Dishub, didokumentasikan sebagai bukti. Program Itikat Baik, kontribusi keselamatan lalu lintas untuk warga sekitar pool, MIS, rambu, edukasi, penyeberangan sekolah terdekat. Fase 3, publikasi dan komitmen, minggu 5-6. Rilis pers resmi berisi kronologi, langkah perbaikan, dan komitmen ke depan. Nada akui, perbaiki, libatkan, bukan denial. Media gathering dengan jurnalis Malang Raya untuk tanya jawab terbuka. Kampanye media sosial transparansi City Trans. Konten proses perbaikan dari sudut pandang karyawan pool dan testimoni warga bila bersedia. Evaluasi program, bagaimana kita mengukurnya? Output, aktivitas terlaksana. Jumlah audiensi dan pertemuan dengan Dishub terlaksana. Jumlah kehadiran warga pada FGD, rilis pers dan media gathering terselenggara sesuai jadwal. Outcome, perubahan persepsi dan sikap. Status resolusi perizinan selesai atau dalam proses atau tertunda. Rasio sentimen media, positif, netral, negatif, sebelum versus sesudah. Survei kepercayaan warga sekitar pool, pra versus pasca program. Impact, dampak bisnis dan reputasi. Tren volume, booking atau pelanggan pool Malang. Jumlah dan jenis komplain warga yang tercatat. Ada atau tidaknya eskalasi isu ke media nasional. Sekian proposal program Public Relations mengenai City Trans, terang bersama, jujur di jalur, dekat di hati warga. Sekian, terima kasih.